Mengenal dan mengenang Santo Gregorius dari Nazianze. Santo Gregorius dari Nazianzus atau biasa dikenal sebagai Gregorius dari Nazianze lahir sekitar tahun 330 di dekat Kapadokia yang saat ini dikenal sebagai wilayah Turki. Ayah Gregorius juga bernama Gregorius. Gregorius menjalani pendidikan agama dan pendidikan umum. Pertama-tama di Kaisarea, kemudian di Alexandria, dan akhirnya di Athena. Gregorius menjadi teman dekat Santo Basilus Agung sebagai teman sekolahnya. Gregorius juga bergabung dengan Basilus Agung di Pontus untuk mengembangkan karya Basilus. Di saat-saat inilah Gregorius banyak mendalami hal-hal yang berkaitan dengan teologi. Pada tahun 362, Gregorius ditahbiskan menjadi imam. 10 tahun berikutnya, bekerja membantu Basilus yang menjadi uskup Kaisarea pada tahun 370 hingga 379. Gregorius banyak mendapat pertentangan dari musuhnya, yaitu kaum Arian, dan juga pimpinan Kaisar Arian, yaitu Valen. Kaum Arian menentang prinsip kealahan Kristus dan tidak mempercayai konsep Tritunggal. Setelah kematian Basilus, Gregorius menjadi juru bicara yang luar biasa di sekitar Asia Kecil dan diterima oleh pemimpin-pemimpin dalam Dewan Nikea. Gregorius mendirikan komunitas gereja yang disebut Kebangkitan atau Anastasis. Gregorius sangat berpengaruh dalam tulisan yang sangat terkenal, yakni 5 orasi teologis yang merupakan doktrin tentang Trinitas. Salah satu pengagum tulisan Gregorius saat di Konstantinopel adalah Santo Eusebius. Pada masa itu, di daerah Konstantinopel dan sekitarnya, yakni wilayah Turki, terjadi perbedaan pandangan yang sangat menyolok secara teologis, terutama dengan kaum Arian. Pada tahun 380, saat Kaisar baru Theodosius berkuasa, dia hendak mengangkat uskup yang baru. Dewan gereja-gereja mendukung Gregorius untuk menjadi uskup agung. Namun, Kaisar memiliki calon yang lain yang berlatar belakang Arian. Demi menghindari perselisihan yang mendalam, Gregorius mengundurkan diri dari pencalonan sebagai uskup agung. Uskup agung yang baru itu melarang gereja untuk mengembangkan teologi Trinitas. Namun Gregorius tetap mengajarkan prinsip Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terutama di daerah tempat asalnya, yakni Nazianzus. Gregorius juga aktif melakukan korespondensi dengan rekan-rekan
dengan murid-muridnya tentang prinsip Trinitas dan juga tentang prinsip kealahan dalam diri Kristus. Saat berhadapan dengan pertentangan dengan kaum Arian, Gregorius selalu berpesan, "Kita harus menghadapi mereka dengan budi bahasa yang manis dan kesabaran yang tinggi." Gregorius meninggal pada tahun 390 dan dihormati gereja sebagai pujangga dan teolog. Hal-hal yang dapat kita teladani dari Santo Gregorius dari Nazianze adalah: yang pertama, tetap berperilaku budi bahasa yang baik pada pihak-pihak yang memusuhinya. Yang kedua, sangat menghayati prinsip Bapa, Putra, Roh Kudus sebagai dasar kehidupan beriman. Ketiga, menghindari pertentangan dan konflik yang tidak perlu dengan sesama umat beriman, karena mendapat bimbingan Roh Kudus melalui penghayatan Trinitas. Demikian teladan dari Santo Gregorius dari Nazianze.